Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video tentang program linear ya. Di sini kita akan mencari nilai maksimum atau minimum tergantung dari soal. Untuk di sini saya mempunyai satu soal di mana Bapak Darman adalah seorang pedagang buah di kota Binjai yang mempunyai modal sebesar 1.200.000. Ia membeli buah manggis dengan harga 8.000 per kilogram dan buah duku dengan harga 6.000 per kilogram. Gerobak dagangan Pak Darman hanya dapat menampung buah manggis dan duku sebanyak 180 kilogram. Jika keuntungan penjualan buah manggis 1.200 kg dan buah duku sebesar 1.000 kg, maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Bapak Darman. Berarti di sini kita mencari nilai maksimum. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu kita buat diketahui ya. Harga manggis yang dibeli ya, harga manggis yaitu tadi berapa? Harga manggis yaitu 8.000 rupiah per kilogram. Terus harga buah duku yaitu 6.000 rupiah per kilogram. Modal yang dimiliki itu modal ya, kita singkat. Modal yang dimiliki Pak Darman yaitu 1.200.000 rupiah. Terus apalagi? Nah, keuntungan menjual buah manggis yaitu 1.200 rupiah per kilogram, dan keuntungan buah duku yaitu 1.000 rupiah per kilogram. Yang ditanyakan yaitu jika keuntungan buah manggis 1.200 dan buah duku 1.000, maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Bapak Darman. Ini dia yang ditanya, keuntungan maksimum ya. Keuntungan maksimum. Ini pertanyaannya. Oke. Nah, setelah dapat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu membuat model matematika. Model matematika. Seperti apa? Nah, kita buat tabel penyelesaiannya. Di sini ada 2 buah ya. 2 buah yaitu buah manggis dan buah duku. Kita buat tabelnya. Buah manggis. Di sini buah duku. Kita bagi 2. Nah. Terus harga ya, harga beli ya. Harga beli buah manggis itu harga belinya berapa? Yaitu 8.000. Dan buah duku yaitu 6.000. Dengan modal itu 1.200.000 rupiah. Ini yang pertama ya. Kita tutup. Terus buah yang dibeli. Manggis itu dia beli berapa kilo?
yaitu 1 kilogram. Terus duku juga sama. Nah, di sini batasannya yaitu tadi berapa? Yaitu manggis dan buku itu sebanyak 180 kilogram. Nah, gerobak yang bisa menampung ya 180 kilogram. Oh, di sini belum ada nih. Di sini belum ada kita yang diketahui. Kita tulis ya. Gerobak yang menampung. Kita tambahkan di mana guys ini? Gerobak yang dapat menampung maksimal ya sebanyak 180 kilogram. Nah, kita tutup. Apalagi keuntungan, yaitu keuntungan. Nah, kalau keuntungan buah manggis itu di sini ada 1.200 rupiah. Dan keuntungan buah duku yaitu 1.000 rupiah. Maka nilai maksimum yang dicari itu nilai maksimum. Oke, setelah itu model matematikanya kita buat. Yang pertama itu ada 8.000. Kita buat XY ya antara manggis dan duku. Manggis X, duku Y, berarti 8.000X ditambah 6.000Y, itu ini batasnya segini, berarti tidak mungkin lebih kan. Nah, berarti kurang dari sama dengan 1.200.000. Terus apalagi? Ini dia 1X, berarti X plus Y itu kurang dari 180 kilogram. Baik, kilonya nggak usah tulis deh. 180. Nah, di sini nilai maksimumnya yaitu 1.200. Ini dia fx-nya. Ini fx, y yaitu 1.200x ditambah 1.000y itu sama dengan titik. Nah, ini nanti yang akan kita cari yaitu nilai maksimum. Setelah mendapatkan model penyelesaian, maka kita harus melaksanakan rencana penyelesaian. Oh ya, tidak lupa di sini ada X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Kendala yang dihadapi yaitu ini dia kendala yang pertama. Kita ambil persamaan yang pertama. Kita ambil yang pertama ya. Yang pertama kita ambil yaitu kendala 1 itu ada di 8.000x plus 6.000y itu kurang dari sama dengan 1.200.000. Untuk mempermudah perhitungan, kita sederhanakan dulu ini, yaitu semuanya sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2.000 ya. Dibagi 2.000. Sehingga 8.000 dibagi 2.000 yaitu 4x plus 6.000 dibagi 2.000 yaitu 3y kurang dari 600. Ini dari mana? Ini dibagi sini, ini dibagi ke sini, ini dibagi ke sini, sehingga dapat yang lebih sederhana. Nah, untuk
mendapatkan titik-titik koordinat, kita buat dulu tabel lagi ya. X, Y. Di sini ada X, Y. Kita buat tabelnya dulu. Tabel yang pertama, jika Y-nya 0, jika X-nya 0, ini dia, berarti Y-nya berapa? Nah, caranya, ini kan kita udah dapet ya, udah dapet yang sederhananya. Cara mencari si tabel ini yaitu kita tutup. Kalau X-nya 0 berarti X-nya kita tutup. Tinggal 600 dibagi dengan 3, yaitu dapat Y. Berapa 600 dibagi 3? 200. Nah, kita tutup. Berarti di bawah di sini X-nya 0,200. Oke. Kita tutup ya. Terus lanjut. Kalau Y-nya 0, nah Y-nya 0 berarti tutup si Y 600 dibagi 4, yaitu 150. Berarti di sini X-nya 150,0. Ini untuk kendala yang pertama. Sekarang kendala yang kedua, yaitu yang mana? Ini dia yang kedua. Tuh, ini dia yang kedua. X plus Y lebih besar dari sama dengan 180. Nah, ini kita kunci. Karena ini udah paling sederhana ya. Nggak usah disederhanakan lagi. Nah, kita buat lagi kotaknya. Di sini ada X, di sini ada Y, di sini ada X, Y. Yang pertama X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti X-nya tutup, Y-nya 180. Berarti di sini 0,180. Sedangkan kalau Y-nya 0, Y-nya 0 berarti Y-nya yang ditutup, X-nya 180. Berarti di sini 180,0. Setelah itu kita membuat diagram ya, menggunakan penggaris ya, biar sesuai ukurannya. Kita buat di sebelah sini aja nih. Jadi ya. Oke. Oke. Karena dalam kendala 1 dan 2 itu nilainya ratusan, kita buat di sini kelipatannya saja ya. Misalkan di sini ada 50, 100, 150, 200, 250, 300. Sama di sini juga 50, 100, 150, 200, 250, 300. Nah, untuk menentukan titik-titiknya, kendala yang pertama itu ada titik 150,0 dan 0,200. Yang kedua ada 180,0 dan 0,180. Nah, titik-titik ini yang akan kita buat koordinatnya. Yang pertama 150,0. Di sini ada X, Y dan X, Y. Jadi X-nya 150 berarti di sini. Biar terlihat 150 di sini si X. Si Y-nya 0 berarti di sini ya titiknya. 0 nih, di sini 0. Dan ini garis X dan Y. Nah, yang kedua 0,200. X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 200. Nah, di sini dia. Berarti garis ini kita hubungkan ya. Garis ini kita hubungkan. Oke. Terus
yang kedua 180,0 X nya berarti di mana nih? Ini 150, ini 200, kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini nih 180 0, dan di sini juga sama. Di sini dia kira-kira nih. Ini 180 ya. Karena kita buat kelipatannya. Kita tarik lagi garisnya. Nah, udah dapat. Kita tentukan arsirannya. Kita sepakati dulu untuk arsirannya. Jika dia bernilai benar, berarti menjauhi nilai 0. Jika dia bernilai salah, berarti arsirannya mendekati 0. Gitu aja ya. Jadi nanti wilayah yang tidak diarsir itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kita ambil dulu kendala yang pertama, persamaannya, yaitu 4x plus 3y itu sama dengan, lebih besar dari sama dengan, lebih kecil ya, lebih kecil dari sama dengan 600. Dan untuk yang kedua itu persamaannya x plus y lebih kecil dari 180. Nah, kita uji dulu untuk menentukan garis ini. Misalkan untuk ini ya, yang pertama, misalkan jika XY-nya 0, berarti kalau XY-nya 0, 0 ditambah 0, 0 tambah 0 kurang dari 600. Betul apa tidak? 0 kurang 0 itu kurang dari 600, betul ya. Oh betul nih, kurang dari 600. Berarti tadi dengan kesepakatan kalau bernilai benar, arsiran itu menjauhi 0. Jauhi 0. Bernilai salah mendekati 0. Diuji coba ke sini, yaitu 0 tambah 0, 0 kurang dari 600. Betul apa salah? Betul, berarti menjauhi 0. Berarti garis ini arsirannya itu menjauhi 0. Yang pertama nih, ini dia. Berarti kita arsir menjauhi 0. Ini dia, kita arsir menjauhi 0. Terus yang kedua sama, kita uji coba juga. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 180. Betul apa tidak? Betul. Nah, kalau betul berarti menjauhi 0. Ini juga sama. Garis yang kedua kita arsir lagi. Itu menjauhi 0. Kenapa menjauhi 0? Karena dia kalau diuji bernilai betul, benar. Nah, mana HP-nya? HP-nya itu atau himpunan penyelesaiannya itu yang tidak diarsir. Mana yang tidak diarsir? Yaitu ini dia, himpunan penyelesaiannya. Nah, sampai di sini kita mencari titik potong. Titik potongnya mana aja? Di sini kita tandai dulu titik-titiknya yang ada, yaitu 1, 2 di sini, di dalam yang tidak diarsir ya 2. Di sini ada 3. Nah, di sini ada titik potong lagi nih, garis dengan garis. Itu titik potong garis yang pertama dan yang kedua. Cara mencari titik potong yang pertama dan kedua yaitu menggunakan eliminasi. Bagaimana caranya? Kita lihat persamaan yang pertama itu 4x plus 3y sama dengan 600 ya. Biar mempermudah pakai sama dengan. Terus yang keduanya x plus y itu sama dengan 180. Nah, ada yang sama apa tidak? Kalau ada yang sama boleh langsung eliminasi. Karena ini tidak ada yang sama, berarti yang atas dan yang bawah kita kalikan 1. Ini yang atas ya.
Yang atas kali 1, yang bawah kita kali dengan 4. Biar sama dulu ya. Berarti ke bawah sini aja apa ke pinggir? Ya. Sama dengan semua dikali 1 berarti hasilnya semua 4x plus 3y sama dengan 600. Nah, berarti ini semuanya dikali 4. Berarti ini 4x plus 4y sama dengan 180 dikali 4, yaitu 1800. Nah, udah dapet ini, seret dikurang. Itu ini sama dicoret, 4 diambil 4, hasilnya habis. 3 diambil 4 yaitu min y. Min y sama dengan min 120, maka y sama dengan 120. Nah, y nya udah dapet. Kita mencari si x, yaitu kemana nih? Ke pinggir sini ya. Berarti x nya tadi berapa? Kita ambil yang paling sedikit, yaitu x plus y sama dengan 180. Berarti x ditambah 120, lalu 120 yaitu dari sini, si y nya di 120, 180. Maka x sama dengan 180 dikurang 120, x sama dengan 60. Jadi titik potong garis 4x plus 3y sama dengan 600 dengan x plus y sama dengan 180 adalah 60,120. Oke, biar muat saya tambahkan kertas. Saya tutup sini ya. Saya tutup sini, kelihatan ya. Kita ambil titik-titiknya ya. Yang pertama itu ada di titik sini dia. Di garis, kita lihat gambarnya lagi di sini. Yang pertama yaitu ini titik berapa tadi? 150,0. Berarti ada satu titik yang bernilai titik potongnya yaitu 150,0. Kita kunci. Terus titik yang kedua yaitu yang kita cari tadi, yaitu 60,120. Dan yang ketiga yaitu titik 0,180. Nah, ini yang akan kita cari nilai maksimum dan minimum. Di awal sudah diketahui bahwa fx-nya yaitu kita buat di sini aja ya. Kita fx-nya di awal udah kita ketahui bahwa 1200x plus 1000y. Nah, ini dia fx-nya. Fx-nya ini. Berarti di sini kita tinggal masukin ke si x dan ke si y. Berarti langsung aja di sini. Jika x di sini x ya, x, y semuanya sama, x nya depan, y nya di belakang. Berarti ini untuk yang pertama f x, y sama dengan ininya 150 ya. Ini 150. Berarti 1200 dikali 150 ditambah 1000 dikali 0 sama dengan 180.000. Itu yang pertama. Yang kedua, jika fx-nya 120, maka x, y itu sama dengan 1200 dikali 60 ditambah 1000 dikali 120 sama dengan 192.000. Yang terakhir, jika fx, y sama dengan 1200 dikali 0 ditambah 1000 dikali 180
sama dengan 180.000. Sudah terlihat di sini. Untuk mencari nilai maksimumnya, berarti kita buat kesimpulan. Jadi keuntungan terbesar yang didapat oleh Pak Darman adalah sebesar Rp192.000. Selesai.